Pernahkah kamu merasa bebas? Mau makan apa, kerja di mana, bahkan dengan siapa kamu akan menghabiskan sisa usia? Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita adalah nahkoda dari bahtera ini, bahwa hidup bukan sekedar arus, tapi hasil dari keputusan yang kita kendalikan sendiri. Tapi, bagaimana jika semua itu hanya ilusi? Mungkin semua keputusan kita hanyalah hasil dari rangkaian proses yang tak kita sadari. Mungkin saja di balik semua ini ada sistem yang lebih besar yang menggiring kita ke arah tertentu tanpa pernah kita merasa terpaksa. Mari kita renungi pertanyaan ini dengan tenang, dengan nalar terbuka dan jiwa yang siap mendengar dunia berkata. Otak kita adalah mesin biologis yang terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Mereka saling terhubung dalam jaringan listrik dan kimia hingga melahirkan pikiran, ingatan, dan keputusan. Saat kamu memilih antara teh atau kopi, kamu mungkin merasa sedang memutuskannya dengan sadar. Namun, sebuah eksperimen tahun 1983 yang dipimpin oleh Benjamin Libet menunjukkan bahwa ada jeda antara impuls saraf dan kesadaran pengambilan keputusan, disebut sebagai readiness potential. Dalam eksperimen itu, partisipan diminta untuk menggerakkan jari mereka kapanpun mereka mau, sambil mencatat momen ketika mereka merasa berkehendak untuk bergerak. Sementara itu, elektroencephalogram atau EEG mencatat aktivitas otak mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas otak untuk melakukan gerakan dimulai sekitar 0,3 detik sebelum subjek sadar bahwa mereka ingin menggerakkan tangan. Studi serupa dilakukan oleh John Dylan Haynes pada tahun 2008. Dengan menggunakan teknologi fMRI yang lebih canggih, tim Haynes mendapati bahwa aktivitas otak yang memutuskan pilihan bisa dideteksi hingga 7 detik sebelum subjek menyadarinya. Artinya, otak kamu sudah mengambil keputusan sebelum kamu merasa telah memilih. Lalu pertanyaannya, kalau otak kita mendahului kesadaran, apakah benar kita masih memiliki kehendak bebas? Atau kita hanya penonton yang menyaksikan otak kita sendiri mengambil alih panggung pilihan? Bila kesadaran datang terakhir, lalu apa gunanya kita merasa bebas bersikap? Mungkin kita bukanlah pengendali utama, hanya suara hati yang datang belakangan, menyetujui apa yang telah diputuskan di belakang layar. Namun, apakah benar demikian? Disinilah muncul kemungkinan lain, bahwa aktivitas otak dan kesadaran bukanlah dua entitas yang saling bersaing, bukan lawan dalam arena perebutan kendali, tetapi justru satu tarian dalam simfoni biologis. Mungkin, aktivitas otak yang terekam bukanlah keputusan yang mendahului kesadaran, melainkan bagian dari proses panjang yang membentuknya. Kesadaran bukan pengamat pasca keputusan, tetapi hasil akhir dari pengolahan informasi yang kompleks. Maka, kehendak bebas bukanlah tentang memilih tanpa sebab, melainkan tentang menjadi sadar akan sebab-sebabnya, dan dari sana mengambil peran yang lebih jernih dalam menentukan arah. Setiap pilihan yang kita buat tak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari akar yang panjang, DNA, pola didikan, pengalaman, budaya, dan trauma masa silam. Kita lahir dengan DNA, sebuah skrip genetik yang tersusun dari miliaran kode, yang bukan hanya menentukan warna mata atau tinggi badan, tapi juga menyumbang dalam membentuk siapa kita sebagai pribadi. Para ahli kini sepakat bahwa gen mempengaruhi banyak aspek penting dalam perilaku manusia, seperti tingkat kecemasan dan stres, kecenderungan impulsif, kemampuan kognitif dan IQ, preferensi sosial, bahkan kemungkinan mengalami depresi atau kecanduan. Robert Plomin, seorang ahli genetika perilaku dari King's College London, menyebut bahwa sekitar 40-60% variasi kepribadian dapat dijelaskan secara genetik. Tapi, penting dipahami, gen bukanlah nasib. Mereka memberi kecenderungan, bukan kepastian. Gen adalah peta, bukan tujuan. Kita tetap bisa memilih jalan yang kita tempuh, meski tanahnya telah lebih dahulu digambarkan. Di luar faktor biologis, lingkungan tempat kita tumbuh juga membentuk banyak keputusan tanpa kita sadari. Psikolog perkembangan seperti Jen Piaget dan Lev Vygotsky menunjukkan bahwa pola interaksi sosial di masa kecil menentukan cara berpikir, berbicara, dan bagaimana melihat dunia. Misalnya, anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan lebih mungkin menjadi agresif, bukan karena gen semata, tetapi karena otaknya belajar bahwa ini adalah cara bertahan.
Konsep neuroplasticity dalam neuroscience menunjukkan bahwa pengalaman hidup terutama di usia dini bisa mengubah struktur otak, membentuk ulang cara berpikir, bahkan mengubah respon terhadap dunia. Kita menyerap lebih dari yang kita sadari. Kata-kata dari orang tua, sikap dari guru, emosi dari suasana rumah, nilai-nilai dari media, dan budaya yang kita tonton. Maka, tak semua pilihan adalah hasil pikir. Banyak yang datang dari kenangan lama yang kita warisi bahkan sejak kita belum tahu makna. Dan kadang pengaruh itu datang diam-diam, seperti priming. Bayangkan kamu menahan pintu di lift untuk orang yang sedang tergesa-gesa, lalu merasa, aku memilih untuk berbuat baik. Tapi bisa jadi sebelumnya kamu melihat poster bertuliskan, kebaikan itu sederhana, cukup buka pintu untuk orang lain. Otakmu menangkap makna itu diam-diam, dan saat momen tiba, kamu sudah siap untuk melakukannya seakan itu keputusanmu sendiri. Priming tidak memaksa, tapi mengarahkan. Ia tak menarik tanganmu, tapi menyisipkan niat yang terasa milikmu. Maka, agar benar-benar bebas, kita harus tahu apa yang memengaruhi kita, dan belajar mengenali arah sebelum melangkah. Filsuf seperti Baruch Spinoza dan Sam Harris meyakini bahwa kita hidup dalam determinisme dan menganggap kehendak bebas adalah ilusi. Determinisme menyatakan bahwa setiap kejadian termasuk pilihan kita adalah hasil dari rangkaian peristiwa sebelumnya yang tak bisa kita hindari. Di bawah lensa ini, setiap tindakan bisa dianggap sebagai hasil pasti dari formula panjang masa lalu, bukan dari aku yang benar-benar memilih. Namun, Daniel Dennett, seorang filsuf kontemporer, berpendapat lain. Ia membedakan antara free will absolut dan free will praktis. Menurutnya, mungkin kita tak bisa memilih dari nol, tapi kita bisa mengembangkan kebiasaan sadar, menunda reaksi impulsif, dan merespon dengan reflektif. Dalam hal ini, kehendak bebas bukan soal apakah kita dipengaruhi atau tidak, melainkan bagaimana kita menanggapi pengaruh itu. Dan di sanalah mungkin kehendak bebas memperoleh maknanya. Bukan dari kebebasan mutlak, tapi dari kemerdekaan dalam memilih respon. Dari filsafat, kini kita melangkah ke ranah etika. Sebab bila semua tindakan adalah hasil deterministik, maka bagaimana kita mendefinisikan tanggung jawab moral? Inilah dilema besar dalam hukum dan keadilan. Banyak kriminolog kini mempertimbangkan faktor neurologis dan trauma masa lalu dalam pengadilan. Namun, di sisi lain, tanpa konsep kehendak bebas, pujian dan hukuman kehilangan maknanya. Tak ada yang bisa dipersalahkan atau diberi penghargaan. Semua hanyalah hasil reaksi berantai dari semesta. Sebagian filsuf menawarkan solusi kompromi. Tanggung jawab sebagai kapasitas, bukan absolut tapi bertahap. Yakni kemampuan untuk bertumbuh dari kondisi awal dan bertanggung jawab pada arah hidup yang dipilih secara sadar. Jadi, apakah kita benar-benar memiliki free will? Jawabannya mungkin bukan ya atau tidak, melainkan terbatas namun ada. Kita mungkin tidak sepenuhnya bebas, tapi kita juga tidak sepenuhnya terpenjara. Ada ruang di antara stimulus dan respon, dan dalam ruang itu kita bisa menemukan kebebasan. Bukan untuk memilih dari nol, tapi untuk merespon dengan sadar. Kita bukan pemahat atas batu nasib, tapi kita bisa mengukir makna dalam bentuk yang ada. Kita bukan pencipta jalan, tapi kita bisa memilih cara untuk berjalan. Dan dalam tiap langkah kecil, kehendak kita bisa terasa besar. Kehidupan adalah tarian antara takdir dan kesadaran, dan mungkin itulah hakikat kehendak bebas yang sesungguhnya.